Dalam kesempatan ini, pada video yang berikut ini saya akan menjelaskan fungsi regeneratif dalam art therapy yang seringkali juga dikenal sebagai the rebirthing atau kelahiran kembali. Fungsi regeneratif rebirthing di dalam art therapy tentu bukan berarti kelahiran kembali dalam pengertian fisik, tetapi kelahiran kembali terutama khususnya dalam aspek-aspek psikologis, pembaharuan yang bersumber dari rebirthing in the universe atau kelahiran kembali di dalam semesta. Kita lihat bahwa dalam siklus alam semesta kita mengenal perubahan musim, kita mengenal perubahan-perubahan vegetasi yang amat kentara menjalani proses tersebut. Dari musim semi, kemudian meranggas setelah melalui musim panas, musim gugur, dan musim salju, lalu berubah lagi. Sementara di negara kita, di negara tropis, juga terjadi daun-daun yang gugur, dan kemudian berganti dengan tunas-tunas yang baru. Ini dikenal sebagai rebirthing. Pada diri manusia juga suatu saat seseorang mengalami gejolak psikologis yang sangat mengganggu, dan setelah menjalani proses tertentu, baik pelatihan-pelatihan psikologis maupun pelatihan-pelatihan kebugaran, dia kemudian mengalami proses rebirthing, menjadi baru kembali secara psikologis, memiliki semangat yang baru kembali, memiliki motivasi yang baru kembali. Ini yang dimaksud dengan rebirthing. Di dalam pendekatan art therapy, salah satu konsep rebirthing ini dilakukan dengan proses menggambar mandala. Mandala itu sendiri merupakan lingkaran. Menggambar mandala, merajut mandala, menyusun mandala yang merupakan lingkaran. Karena lingkaran adalah refleksi dari alam semesta. Lingkaran adalah proses refleksi dari keberlangsungan alam semesta. The circle of the universe. Ini termasuk dalam lingkaran-lingkaran kehidupan. Lingkaran-lingkaran proses kehidupan seseorang. Lingkaran proses terjadinya hujan, mulai dari penguapan air menjadi awan, kemudian jatuh hujan, dan kemudian menjadi air kembali, dan seterusnya merupakan satu proses lingkaran. Termasuk juga bermain dalam lingkaran, bergiliran satu sama lain. Jadi proses ini merupakan analog, merupakan refleksi dari kehidupan itu sendiri. Lingkaran sendiri merupakan bentuk geometris yang paling sempurna, yang paling alami. Butiran zat yang jatuh di atas permukaan air menghasilkan bentuk lingkaran, bukan bentuk yang lain. Dan ada hukum fisika, misalnya hukum Pascal yang mengatakan bahwa satu tekanan dibagi ke semua arah dalam bentuk lingkaran yang sama besar. Demikian pun dalam konteks psikologi, bahwa suatu peristiwa pengalaman akan dirasakan menyeluruh oleh individu yang bersangkutan. Dalam tradisi Buddhism Tibet, aktivitas pemahaman proses kehidupan ini memang dilakukan salah satunya melalui proses pembuatan mandala, yang merupakan refleksi dari kehidupan, yang kemudian setelah mereka menyusun mandala dengan sangat seimbang, biasanya menggunakan pasir berwarna, menyusun gambar di dalam lingkaran secara seimbang, simetris antara atas dengan bawah, antara utara dengan selatan, antara kiri dengan kanan, antara timur dengan barat. Dan setelah semuanya rampung, mereka menghancurkan kembali pasir berwarna ini dan kemudian melarung. Mengapa dengan upaya yang
susah payah demikian, lalu dihancurkan dan dilarung. Ini adalah suatu simbolisme, refleksi simbolis bahwa kehidupan itu pada suatu saat mencapai puncaknya dan kemudian berakhir dan kemudian untuk siap kembali ke awal kehidupan. Sebuah proses yang bersifat rebirthing. Kreativitas tentu merupakan landasan dalam setiap penciptaan karya. Demikian juga di dalam mandala. Bagaimana seseorang menciptakan mandala, apakah dia mau membuat itu menjadi bunga, apakah dia membuat itu menjadi dekoratif, terserah yang bersangkutan. Namun di dalamnya terkandung konsep keseimbangan, balance antara kiri dengan kanan, balance antara atas dengan bawah, keseimbangan antara utara, selatan, keseimbangan antara timur dan barat. Bagaimana individu itu menghasilkan proyeksi keseimbangan, individu menghasilkan proyeksi keseimbangan di dalam proses art terapi dengan cara memberikan kebebasan individu untuk berkreasi. Belum tentu di dalam satu saat dia menemukan keseimbangan tersebut. Boleh jadi beberapa kali baru dia menemukan keseimbangan, dan ini adalah merupakan suatu pelatihan. Seperti halnya juga di dalam kehidupan, practice makes perfect. Semakin sering kita melatih, semakin kita akan menjadi lebih sempurna untuk mampu mengerjakan sesuatu. Jadi di dalam perkembangan kepribadian individu juga mulai dari yang sangat sederhana menuju yang lebih kompleks. Dalam pembuatan mandala, boleh jadi pada awal mulanya individu akan menggambar dekorasi di dalam lingkaran secara sederhana, namun pada proses berikutnya bentuk-bentuk desain-desain dalam lingkaran yang dilakukan, yang dibuat itu semakin hari semakin kompleks karena individu semakin mampu merasakan keseimbangan yang terjadi di dalam dirinya. Proses kreatif ini sendiri sebetulnya merupakan integrasi antara yang kita kenal jiwa dan badan, atau lebih sering dikenal the mind and body integration. Mind and body integration, apabila ini terjadi suatu integrasi yang baik, maka akan mencapai keseimbangan di dalam diri, dikenal sebagai the inner balance. Tidak serta-merta ketika orang menggambar mandala akan menemukan inner balance, tetapi mungkin setelah berulang-ulang melakukan proses ini, pada suatu ketika individu akan mencapai inner balance setelah melalui rangkaian proses perubahan dan penyesuaian. Setelah melalui berbagai rangkaian proses penghapusan atau eliminasi hal-hal yang tidak perlu, termasuk tidak perlu memikirkan sesuatu, dan pembaharuan hal-hal yang bermanfaat. Ini dikenal sebagai proses rebirthing. Proses menggambar mandala tidak harus di atas kertas, bisa di atas kayu, bisa di atas batu yang ditemukan, dibuat dengan gambar-gambar mandala. Proses art therapy di satu pihak memberi peluang individu untuk mengekspresikan diri, dan di lain pihak meredakan ketegangan emosional. Termasuk di dalamnya, seperti yang pernah saya jelaskan pada video awal, adanya fungsi katarsis. Proses art terapi juga memberi peluang individu untuk berbagi dalam lingkungan, berbagi kisah, bernarasi. Di samping dia bercerita, bernarasi, dia juga memperoleh ketenangan batin melalui proyeksi visual. Dan inner balance atau keseimbangan di dalam diri ini akan tercapai manakala individu memperoleh kesempatan untuk merasakan, untuk menghayati inner tranquility, ketenangan batin. Ketenangan batin saya analogikan seperti permukaan air yang tenang, permukaan air yang jernih,
Ketika individu melihat permukaan air yang jernih, dia akan lebih mampu untuk melihat dasar dari tempat air, dasar dari wadahnya. Tetapi jika permukaan air bergolak, maka dasar dari wadahnya akan sulit untuk bisa dilihat. Jadi seseorang yang bisa merasakan, menghayati ketenangan batin, itu bagaikan dia bisa melihat apa yang dia rasakan lebih dalam daripada sekedar di permukaan saja. Sesungguhnya kehidupan setiap hari merupakan bentuk siklus mandala. Tadi saya katakan dari air sungai, air danau menguap menjadi awan, kemudian turun menjadi hujan kembali ke danau. Bahkan jika diperhatikan lebih seksama, perubahan dari waktu ke waktu mengikuti siklus mandala. Tentu ada jam dinding yang tidak berbentuk lingkaran, tetapi pada dasarnya perubahan waktu dari satu saat ke saat lain merupakan siklus, dan perubahan kehidupan manusia dari satu saat ke saat lain itu juga dikenal sebagai the circadian rhythm. Art terapi secara umum, khususnya mandala, memberi peluang pada individu untuk memahami siklus kehidupan ini, tidak hanya dari satu momentum ke momentum lain, tidak hanya dari satu saat ke saat lain, tetapi juga memahami, menghayati transisi antara saat satu dan saat yang lain. Apa yang saya alami dari satu transisi ke transisi yang lain. Jadi, dari proses lulus sekolah menjadi pelajar perguruan tinggi, proses mencari tempat belajar, proses mencari minat yang sesuai, ini merupakan periode transisi. Lalu dari satu semester ke semester yang lain, ini juga merupakan satu periode transisi. Dan dari satu tingkat perkembangan ke tingkat perkembangan lain, ini juga merupakan satu transisi. Manakala individu berada di dalam inner tranquility, manakala individu kerap berada di dalam ketenangan jiwa, maka dia bisa merasakan integrasi body and mind, dan dia akan bisa lebih berkonsentrasi dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Sering kita dengar juga pada saat ini ada pelatihan-pelatihan mindful yang tujuannya tak lain adalah untuk memperoleh inner tranquility, ketenangan batin. Pada dasarnya siklus kehidupan itu berlangsung dari hari ke hari. Banyak kita mungkin tidak mewaspadainya karena memang sudah berjalan secara alami. Tetapi setiap pagi adalah sebuah kehidupan baru. Setiap pagi adalah sebuah proses rebirthing, di mana hari kemarin menghasilkan kelelahan, dan hari kemarin memiliki tekanan-tekanan tersendiri, dan kita mulai menghadapi hal-hal tersebut pada hari-hari yang baru, pada mulai di pagi hari. Inilah merupakan bentuk mandala sebetulnya, dan hal-hal ini banyak sekali dijelaskan oleh Carl Gustav Jung, seorang psychoanalyst, seorang psikolog yang kesemua karyanya terekam di dalam buku yang dikenal sebagai The Red Book, yang pada suatu saat tentu akan saya paparkan secara lebih mendalam bahwa apa yang dikatakan oleh Jung sebagai bentuk visual diary atau catatan harian dalam bentuk visual yang merupakan simbol-simbol kehidupan yang dia lalui dari waktu ke waktu adalah juga merupakan simbol-simbol kehidupan yang harusnya kita waspadai dari waktu ke waktu untuk menyadari kapan kita mengalami kelelahan, bahkan kematian psikologis, dan mengalami kebangkitan kembali, kebangkitan motivational, kebangkitan semangat, sebuah bentuk rebirthing di dalam art therapy. Pada paparan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diwaspadai,
khususnya bagi para art therapist dalam menjalankan tugas sebagai tenaga profesional dalam bidang mental health.